وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق والميزان وجعل في الكون آيات لأولي الألباب والعرفان وأسبغ على عباده نعما وفتح لهم أبواب الخير والإحسان وحذرهم من الظلم والطغيان. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وكماله ونشكره على آلائه وإفضاله ونستعينه على طاعته وامتثال أوامره ونستغفره من جميع الذنوب والزلل والإهمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب والأبصار وتهدي إلى سبل الرشاد والازدهار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهاديا للحق أجمعين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Hanya dengan takwa akan menjadi satu-satunya bekal kita di akhirat nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, takwa adalah cahaya yang membuat seorang hamba mampu melihat hakikat kehidupan. Dengan takwa, seorang tidak hanya melihat peristiwa yang tampak di permukaan, tetapi juga mampu memahami akar persoalan yang tersembunyi di baliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita kembali dihadapkan pada krisis listrik. Di berbagai wilayah terjadi pemadaman, aktivitas masyarakat terganggu, para pedagang merugi, industri tersendat, anak-anak kesulitan belajar, rumah sakit, kantor pelayanan publik, dan berbagai fasilitas sosial ikut terdampak. Banyak orang mengira persoalan ini semata-mata masalah teknis. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk berpikir lebih dalam. Mengapa krisis listrik terjadi di negeri yang kaya dengan sumber energi ini? Mengapa rakyat harus menanggung kesulitan di tengah melimpahnya kekayaan alam yang Allah anugerahkan? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Artinya, Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Ayat ini mengingatkan bahwa berbagai sumber daya alam sesungguhnya merupakan karunia Allah bagi seluruh manusia. Batu bara, minyak bumi, gas alam, air, panas bumi, dan berbagai sumber energi lainnya bukanlah anugerah untuk segelintir orang. Semuanya diciptakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Namun faktanya saat ini, khusus di negeri ini, sumber daya alam yang melimpah itu justru dihiasi oleh segelintir orang.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan sebuah kapal besar yang syarat dengan perbekalan. Kapal itu berlayar di tengah samudra, namun para penumpangnya justru kelaparan karena persediaan makanan dikuasai oleh beberapa orang saja. Bukan keadaan seperti itu terasa aneh? Demikian pula ketika rakyat hidup di negeri yang kaya sumber daya, tetapi masih kesulitan memperoleh layanan energi yang memadai. Disinilah kita perlu merenungkan kembali bagaimana sumber daya alam itu dikelola. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan pedoman yang sangat jelas. Rasulullah bersabda, Al-muslimuna syuraka'u fi thalath, fil ma'i wal kala'i wan nar. Rawahu Ibnu Majah. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama air, yang kedua padang rumput, dan yang ketiga adalah api. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud api mencakup berbagai sumber energi yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Karena itu Islam memandang bahwa sumber daya strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti batu bara yang sangat dibutuhkan oleh PLN untuk menghidupkan listrik tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi sehingga rakyat kehilangan haknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah Islam memberikan banyak pelajaran berharga. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW pernah ada tambang garam yang semula diberikan kepada Abiyah bin Hammal radhiyallahu anhu. Namun ketika diketahui bahwa deposit tambang tersebut sangat besar dan dibutuhkan masyarakat luas, pemberian itu ditarik kembali. Kebijakan ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga agar kekayaan yang menjadi kebutuhan umum tidak jatuh ke tangan segelintir pihak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kai la yakuna dulatan bainal awniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang saja di antara kalian. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup pada zaman ketika banyak urusan publik diserahkan pada mekanisme keuntungan dan pasar. Akibatnya sering ukuran kemaslahatan rakyat tergeser oleh ukuran keuntungan ekonomi. Padahal tugas negara dalam Islam bukanlah menjadi pedagang yang mencari laba dari pelayanan publik. Negara adalah pelayan rakyat. Rasulullah bersabda, Al-imamu zara'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Rahul Bukhari wa Muslim. Imam atau pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia akan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Perhatikanlah kata yang digunakan Rasulullah SAW dengan kalimat ra'in yang berarti pengembala. Seorang pengembala tidak mencari keuntungan dari ternaknya yang ia jaga, melindungi dan memastikan kebutuhan ternaknya terpenuhi. Demikian pula negara dalam pandangan Islam, negara wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat. Negara wajib mencegah dominasi kelompok-kelompok yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Pada masa khilafah Islam, banyak contoh yang menunjukkan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwa seandainya seekor keledai tersandung di Irak karena jalan yang rusak, beliau khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban dari dirinya atas perkara tersebut. Betapa besar rasa tanggung jawab itu. Bukan seekor hewan yang tersandung saja menjadi kegelisahan seorang pemimpin. Lalu bagaimana dengan jutaan rakyat yang mengalami kesulitan akibat buruknya pengelolaan urusan pribadi?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persoalan energi sesungguhnya mengingatkan kita pada satu kenyataan penting. Manusia tidak akan memperoleh keberkahan hidup dengan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Karena itu, solusi hakiki atas berbagai krisis kehidupan bukan hanya pergantian kebijakan teknis. Yang lebih mendasar adalah kembali menjadikan syariah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam ekonomi, politik, pendidikan, hukum, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Hanya dengan aturan Allah sempurna, kemaslahatan manusia dapat terwujud dengan adil dan berkelanjutan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'adla asasal 'umran wa ja'alal zulma sababal khusran wa amara bi iqamatil haqqi fi kulli zamanin wa makan wa naha 'anil fasadi wat tughyan wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikud dayyan wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil insan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal khaira kullal khairi fi ta'atillah wa anna syarra kullal syarri fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi amri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Krisis energi, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis pendidikan dan berbagai problem kehidupan lainnya sesungguhnya mengingatkan kita akan pentingnya kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia adalah makhluk yang terbatas, sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu atas segala kebutuhan hambanya. Karena itu marilah kita memperkuat keimanan, memperbanyak amal sholih, mendidik keluarga kita dengan Islam secara turut mendukung segala upaya yang mengarah pada tegaknya syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan hukum Allah, keadilan sejati dapat terwujud. Hanya dengan syariahnya, amanah, pengelolaan kekayaan umat dapat dijalankan dengan benar. Hanya dengan institusi pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah yang menerapkan syariah secara menyeluruh, umat Islam dapat dipersatukan, dilindungi, dan diarahkan menuju kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan segala doa dan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nafirin
وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة